Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan memberitahukan bahwa dimulainya tugas penetralan hidrolisis penyangga yang membuat grafik literasi dan juga mulai mengerjakan tugas koloid. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas dulu, saya akan menjelaskan dulu tentang pembuatan grafik, yaitu nanti kalian menghitung menggunakan pH, penetralan hidrolisis penyangga, kemudian Ka dan Kb-nya untuk yang asam lemah dan basa lemah itu kalian silahkan pakai 10 pangkat min 5. Jadi 1 kali 10 pangkat min 5 ya, itu untuk cuka dan juga untuk uh, natrium lagi. Untuk amonium hidroksida ya. Jadi untuk asam cuka sama amonium hidroksida NH4OH dengan CH3COH itu pakai 10 pangkat min 5. Nah, kelompoknya kalian dibagi menjadi absen genap dan absen ganjil. Nah, di sini ada keterangan kalau yang absen ganjil mendapatkan soal CH3COH dengan NaOH, jadi asam cuka, asam asetat dengan natrium hidroksida. Sedangkan yang genap itu mendapatkan asam klorida dengan amonium hidroksida NH4OH dan HCl. Nah, jangan kebalik ya, pokoknya dilihat ini. Kemudian nanti kalian silahkan menghitung menggunakan rumus penetralan hidrolisis atau penyangga ya dengan angka-angkanya yang ada di sini, ini tertera di sini. Jadi untuk yang asam, entah itu yang kuat atau lemah, itu dia tetap 50 mili sampai 23 hitungan. Tapi kalau yang basah akan berubah-ubah. Nah, saya kasih contoh yang nomor 1 ya. Jadi kalau nomor 1 ini 50 mili dan dia 0 mili untuk yang basahnya, artinya apa? Berarti untuk awalan ini baru ada asam lemah dan baru ada asam kuat. Jadi kalau yang mendapatkan asam lemah silahkan menghitung dengan rumus rumus pH asam lemah. Kemudian kalau yang mendapatkan asam kuat silahkan menghitung rumus dengan asam kuat. Nah, kemudian baru berlanjut ke nomor 2, 3 dan seterusnya. Saya kasih contoh nomor 2. Nah, di sini ada angkanya untuk yang asam maupun basa. Silahkan kalian tulis sesuai nomor urutnya, jadi tulis yang rapi. Nah, untuk mulai nomor 2 sampai akhir ya. Sampai akhir. Kalau akhir nanti kebalikan gini kan ya, kayak gini. Nah, sampai akhir kemudian kalian tulis MRS-nya, mana mula-mula, mana reaksi, mana sisanya. Seperti itu ya, wajib ditulis reaksi, kemudian MRS-nya, baru masuk ke cara. Nah, caranya ini kamu nggak usah tulis lagi. Rumus penyangga adalah, misalnya, kalau penyangga Ka dikali bla 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 itu nggak usah lagi. Jadi tinggal masukkan angka. Misal 10 pangkat min 5 dikali berapa, dibagi berapa, seperti itu ya nak ya. Terserah kamu pakai mol atau mau milih mol. Ini ada syarat pengerjaannya ya. Pengerjaannya nanti silahkan kamu baca. Perhitungan ditulis dalam kertas folio bergaris, penulisannya harus rapi, wajib menggunakan reaksi MLS dan cara. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan ya, untuk cara siswa tidak wajib menulis rumus, boleh langsung memasukkan angka, tapi bukan jawaban langsung ya. Angka itu adalah angka perhitungan, jadi bukan jawaban akhir. Nah, kemudian kedua, soal yang dikerjakan wajib urut. Nah, oh ya, ada kelewat lagi. Ini saya lupa tulis. Untuk angkanya maksimal adalah pembulatan 3 angka di belakang koma. Jadi, jangan sampai kamu ada pembulatan menjadi 2 angka atau menjadi 1 angka di belakang koma. Maksimal 3, kamu harus bikin jadi 3 angka di belakang koma. Ya, pH-nya ya. Kemudian soal wajib urut, jawaban di folio wajib ditulis menggunakan ballpoint hitam. Nah, kalau menggunakan warna lain saya tidak akan nilai. Keempat, grafik dibuat dalam kertas milimeter blok, dibuat sekreatif mungkin. Boleh menggunakan alat tulis apapun kecuali pensil. Jadi jangan pakai pensil warna abu-abu ya. Misal kalian menggunakan bolpen warna-warni itu diperbolehkan. Mau warna merah, mau warna biru, kalau untuk yang gambar ini saya bebaskan ya. Mau warna pink atau kuning, apapun itu saya bebaskan. Kemudian pembuatan grafiknya juga bebas gitu kan. Kalian mau modelnya dia vertikal atau horizontal ya. Yang pasti caranya adalah dalam grafik itu ada sumbu X dan ada sumbu Y. Sumbu X menandakan volume basah,
sumbu Y-nya menandakan pH, jangan kebalik ya. Kemudian ke-7, grafik harus lurus. Maksudnya lurus itu bukan garis lurus ke atas atau ke kanan, ke kiri itu atau horizontal vertikal, enggak. Tapi ketika kalian membuat garis lengkung itu harus luwes gitu loh. Jangan ada patah-patah gitu ya, Nak ya. Garis sebaiknya tipis, tidak boleh terlalu tebal. Nah, jadi dalam pembuatan grafik itu syaratnya, apapun grafik yang kamu buat itu harusnya dalam bentuk yang tipis, jangan yang tebal. Jadi, saya sarankan jangan menggunakan folio. Nah, selanjutnya, wajib menandai mana titik ekuivalen dalam garis, berupa garis-garis putus-putus yang dihubungkan dengan sumbu Y, gitu kan. Jadi, kamu tandai satu dalam grafik itu, tandai satu titik. Jadi kan memang nanti dalam grafik itu akan ada 23 titik ya, 23 titik pH yang setelah kalian hitung ini. Nah, tapi satu titik itu tolong titiknya mungkin dibedain, ditebelin kayak atau dikasih warna yang berbeda mungkin gitu kan. Kemudian kamu hubungkan dengan garis putus-putus ke arah sumbu Y gitu, ke arah sumbu Y, kasih keterangan ini adalah TE. Gitu ya, pH-nya berapa dikasih tebal di situ. Nah, jelas ya untuk yang ini, kalau ada yang tidak paham bisa tanya saya. Nah, waktu pengumpulan di GCR untuk IPA 1, 2, 3 dan IPA 4 ada perbedaan. Jadi nanti mengumpulkannya setelah Paskah, maksimalnya Selasa 19 April 2022, yang IPA 4 Kamis 21 April 2022, pengumpulannya di GCR. Begitu ya, Nak ya. Oke, ini untuk tugas grafik. Kalau yang tugas koloid ini sudah ada pembagian kelompok tiap kelas. Silahkan diperhatikan. Jadi materi 1 siapa, materi 2 siapa. Nah, silahkan diperhatikan di sini. Kelompok kalian mendapat yang mana, ini saya tulis ketua kelompok, atau misal yang kelompok tidak mencantumkan ketua, saya tulis salah satu nama. Ya, di sini ya. Silahkan diperhatikan. Kemudian ini adalah keterangan materinya ya. Silahkan diperhatikan dapatnya materi apa. Ya. Dapat materi apa? Untuk materi 1, 2, 3, 4, 5 memang ada di buku. Tetapi misalnya kamu ingin mencari materi dari sumber lain, dari internet atau buku pegangan lain, dipersilahkan. Karena biasanya ada tambahan-tambahan. Contoh ya kan, di internet itu ada yang menulisnya aerosol. Ini kan saya tulis aerosol dan aerosol padat. Tapi ada buku atau sumber lain nulisnya aerosol cair dan aerosol padat. Jadi aerosol itu disebut aerosol cair. Ada juga yang nomor 4, pembuatan koloid secara dispersi dan pembuatan koloid secara kondensasi. Yang di buku misalnya hanya dikasih contoh tiga bagian, subbagian gitu. Tapi mungkin sumber lain ada yang 4, ada yang 5. Nah, silahkan kalian cari. Seperti itu ya. Nah, untuk yang kelompok 4-5, silahkan mulai dari hari ini ketika kalian melihat video ini, silahkan mencari materinya. Setelah dibagi, cari materinya. Setelah dapat materi bagian kalian, silahkan hubungi saya, begitu. Tapi misalnya ketua kelompok mengalami kesulitan dalam membagi materi, boleh kok langsung menghubungi saya ya, karena memang agak sulit pembagian di sini. Nah, nomor materi 6, 7, 8 ya kan, saya tulisnya memang koloid dalam makanan, minuman dan kosmetik untuk kelompok 6, untuk kelompok 7 koloid kesehatan dan industri, kelompok 8 koloid dalam lingkungan dan pertanian. Jadi begini, Nak. Saya harapkan setiap kelompok dibandingkan kelompok lain yang sama di kelas lainnya itu sebaiknya berbeda ya. Sebaiknya berbeda. Jadi misalnya di sini ada kelompok 6, IPA 1 ada Lucky, IPA 2 ada Selin, IPA 3 ada Ferdinand, dan IPA 4 ada kelompok Evaldo. Saya harapkan itu memiliki tema masing-masing yang berbeda. Seperti itu. Nah, temanya bagaimana? Ini saya tulis makanan, minuman, dan kosmetik. Misal ya. Salah satu kelompok itu membahas makanannya, mau bahas tentang pembuatan keju. Kemudian kelompok di kelas yang lain mau membahasnya tentang susu. Itu dipersilahkan ya, sebaiknya beda. Kalian bisa komunikasi dengan teman, jangan sampai sama gitu. Lebih baiknya beda. Kemudian memilihnya bagaimana? Saya kasih dua pilihan. Jadi
benar-benar ya kan, benar-benar satu anak itu memilih satu materi yang berbeda. Misalnya si A pengen membahas tentang makanannya susu, si B pengen membahasnya tentang keju, si C ingin membahasnya tentang misalnya pembuatan minuman soda, Sprite atau Coca-Cola seperti itu ya. Nah, kosmetiknya misalnya ada yang lipstick, ada yang blush on gitu kan. Nah, itu boleh pilihan pertama. Tapi agak sulit karena nanti kalian kan slide-nya dibatasi ya. Nah, kalau saya saran, misal dalam kelompok itu kamu tentukan dua materi, dua materi. Dua materi misalnya untuk makanan minuman, kamu pilihnya susu gitu kan, misalnya kamu pilih susu. Kemudian untuk kosmetik, kamu pilihnya pembuatan lipstick. Nah, jadi udah ada dua kan. Nah, misal satu kelompok ada 5 anak. 5 anak nih. 3 anak yang pertama kamu membahas tentang susu. 2 anak yang kedua membahas tentang kosmetik, lipstick tadi. Kemudian pembagiannya di dalam bagaimana? Jadi 3 anak, misalnya saya bahas yang susu nih. Anak yang pertama membahas susu itu jenis koloidnya apa, ya kan? Di sini kan ada jenis koloid nih. Kemudian sifat koloid susu itu apa, ya kan? Kenapa susu bisa masuk ke dalam suspensi? Nah, jadi itu bisa masuk ke yang pertama. Kemudian anak yang kedua membahas tentang pembuatan susu bagaimana, begitu. Pembuatan susu bagaimana. Kemudian yang anak ketiga mungkin bisa membahasnya tentang susu koloid itu kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari apa sih gitu. Kemudian misal kamu membahas tentang koloid susu itu kan ada 2 jenis, misalnya susu dalam bentuk bubuk sama susu dalam bentuk cair. Nah, perbedaan dalam bentuk susu dalam bentuk bubuk atau cair itu apa sih koloidnya? Nah, itu bisa jadi 3 pembahasan berbeda. Seperti itu ya dengan 3 anak berbeda. Atau yang kosmetik misalnya lipstick. Yang anak pertama membahasnya tentang jenis koloidnya apa, sifat koloidnya apa. Anak yang kedua misalnya lipstick itu pembuatannya bagaimana. Misalnya kalian ada 3 anak, bisa ditambah satu lagi. Lipstick itu koloid dalam lingkungannya atau kehidupan sehari-hari itu manfaatnya apa saja sih? Kenapa sih bisa dikategorikan sebagai koloid, dari segi mana sih? Seperti itu. Kemudian lipstick itu kan banyak jenis ya. Ada yang apa namanya stick, ada juga yang cair yang kita harus perlu kuas seperti itu. Silahkan kalian bahas gitu. Ya, pembagiannya bisa seperti itu. Kalau saya sarankan, sebaiknya pembagiannya seperti yang model 2. Tapi itu terserah kalian, kalau mau yang tipe 1 juga nggak masalah. Ya. Untuk yang kesehatan industri dan lingkungan pertanian, silahkan kalian juga membaginya seperti itu. Terserah kalian ya. Bagaimana kalian mau menentukan temanya apa, didiskusikan dalam kelompok, pembagiannya bagaimana. Ada 2 model pembagian. Nah, syarat pengerjaannya agak panjang ya nak ya. Oke. Syarat pertama, tugas ini tolong dibaca baik-baik. Tugas ini sebagai nilai pengetahuan tugas dan penilaian harian dan nilai keterampilan produk. Ya, jadi ini termasuk produk nih. Walaupun nanti di tugas itu juga ada tugas dari PPT ini, nanti juga ada tugas dari kita menjawab soal. Untuk penilaian harian tidak ada lagi ya. Nah, nanti kalau dari menjawab soal, saya akan mengambil nilai tertinggi. Ya. Oke. Kedua, ketua kelompok membagi materi secara merata. Kalau ketua mengalami kesulitan, silahkan hubungin saya. Ketiga, materi dapat dicari dari sumber manapun. Nah, seperti tadi saya bilang. Tapi perlu diingat di sini. Mungkin berbeda dengan guru-guru lainnya ya. Boleh dari buku, boleh dari internet. Tetapi materi yang kalian buat dalam PowerPoint, jadi dalam bentuk PowerPoint, harus sudah diubah dan diterjemahkan dalam bahasa kalian masing-masing. Jadi dengan bahasa pemahaman kalian. Di sini dilarang copy paste media presentasi hasil karangan orang lain. Kadang ada yang dia copy paste cuma diganti backgroundnya tapi isinya sama. Oke, saya bisa melacak bagaimana ini, apakah memang sudah plagiat benar atau tidak, saya akan bisa mencari. Seperti itu ya. Jadi tolong hati-hati. Mulai dari saat ini, pelajaran kimia, kalian tolong tetap terapkan di pelajaran lain,
sampai kalian nanti kuliah ketika membuat media presentasi apapun, mau membuat media presentasi karya tulis dilarang ada unsur plagiat, ya. Jadi kamu boleh ambil sumber lain ya dari sumber-sumber lain, tapi harus diterjemahkan dengan bahasa kalian yang lebih singkat, padat dan jelas begitu. 4. Sebaiknya jika siswa mengambil gambar dari internet, cantumkan sumber di bawah gambar supaya menghindari plagiarisme. Jadi, misal kamu ambil gambar segelas susu gitu kan ya, segelas susu. Kemudian di bawah itu kamu ambil dari sumbernya misalnya Wikipedia gitu. Tulis aja www.wikipedia. Selesai. Kemudian apakah alamatnya harus panjang? Enggak. Jadi ambil alamat email yang utama ya. Jadi alamat email yang utama. Seperti itu. Jadi nggak usah ada yang panjang sampai ke belakang, ada unsur angka, ada apa gitu ya. Jadi yang di bawah gambar dikasih aja kecil tulisannya. www.wikipedia seperti itu ya. Yang kelima, jika siswa ketahuan plagiat dari hasil karya media presentasi orang lain, maka langsung remedial dan wajib mengikuti remedial penilaian harian berupa tes tertulis. Oke. Yang ketahuan plagiat, otomatis saya batalkan tugasnya, saya kasihkan nilainya 0, dan kemudian otomatis kamu remedial, wajib mengikuti PH secara tes tertulis. Yang 6, wajib membuat media presentasi sesuai dengan bagian sudah disepakati. Terserah menggunakan aplikasi apapun, saya bebaskan kalian. Format pengumpulan media presentasi saya kasih 2 pilihan, mau PPT atau di-convert ke PDF misalnya. Kamu mau buat dengan media presentasi biasa? Oke. Kamu mau membuat media presentasi dengan PPT online? Silahkan. Mau membuat media presentasi pakai Canva? Boleh. Mau pakai Adobe? Silahkan. Gitu ya. Jadi apapun, nanti kayak model Canva, Adobe itu kan dia susah ya kalau di-convert ke PPT ya. Jadi silahkan kalian convert ke PDF ya. Nah, di sini minimal isi adalah 1 slide dan maksimal 4 slide. Waktu itu saya bilang 3 slide, tapi nanti akan ada materi yang mungkin agak banyak. Saya perbolehkan 4 slide ya, maksimal 4 slide. Tidak termasuk slide judul dan penutup. Jadi, dihitung itu adalah isinya aja. Jadi, kalau ada judul sama penutup, misalnya ucapan terima kasih, halaman judul itu ada nama kalian, begitu kan. Silahkan, total slide-nya berarti maksimal ada 6 slide. Ya, nah di bagian judul tolong diperhatikan begini. Memang kamu tulis judulnya, judul kalian, kemudian nama kalian, nomor absen kelas, tapi di bawahnya ya, di bawah situ, entah di bawah, di pojok, dengan tulisan yang kecil, kamu tulis kelompoknya apa, kelompoknya siapa aja, misal ada 5 kelompok, kasih aja nama, begitu ya, kasih nama. Untuk yang bagian kelompok silahkan kasih nama panggilan aja boleh, begitu. Nah, kalau yang nama lengkap kalian, jadi dalam media presentasi terus ada misalnya judul aerosol, misalnya Thomas Aquino nama lengkapnya ya, kelas 11 MIPA 5, nomor absen 50. Nah itu wajib lengkap. Tapi nanti ketika kalian selipin di pojok kanan, pojok bawah, atau di mana mungkin di bawah nama kalian tadi, silahkan selipkan nama-nama teman kalian gitu yang singkat-singkatan aja. Jadi yang nama-nama panggilan aja itu tidak apa-apa. Jadi saya tahu ini kelompoknya siapa gitu ya. Kemudian untuk kriteria penilaian ada 5 kriteria tapi poin-poinnya berbeda. Tolong diperhatikan. Kedalaman materi sama kejelasan materi memiliki poin paling tinggi yaitu 25 poin. Kedalaman materi begini. Saya tahu materi koloid, materi bagian ini, koloid bagian ini tuh sedalam apa sih gitu. Apakah kalian berani membahas sampai dalam atau kalian membahas hanya kulitnya aja. Seperti itu poinnya saya. Kejelasan materi. Kira-kira orang jelas nggak sih membaca materi kamu tanpa perlu ada rekaman suara gitu dari media tertulis itu, orang tuh kalau baca paham nggak sih gitu. Itu kejelasan materi. Tata bahasa, gunakan EYD yang baik dan benar. Jangan pakai lulu, jangan pakai gue-gue gitu ya. Silakan pakai EYD seperti yang dulu guru bahasa Indonesia kalian pernah menjelaskan ya dengan Bu Novi dan Bu Maria Goretti. Ya, wajib EYD, jangan ada singkatan yang, jangan GG, dengan jangan DG, nggak boleh. Oke, wajib bahasa Indonesia yang benar.
Kemudian tampilan media, maksudnya tampilan media begini. Kalau kalian menentukan backgroundnya hitam ya jangan tulisannya coklat, ya tulisannya mungkin warna putih gitu. Atau backgroundnya kuning jangan tulisannya putih, ntar sakit mata. Atau jangan juga tulis belakangnya backgroundnya kuning, tulisannya warna merah, sakit mata saya yang baca ya. Tampilan media seperti itu. Kemudian eh, tampilan media lebih ke situ sih. Jadi dari segi tata letaknya dan sebagainya itu masuk ke kreativitas ya. Makanya tampilan media itu mendapat poin paling kecil karena menurut saya itu lebih ke pengaturan gradasi kalian dalam background, tulisan seperti itu. Huruf besar kecilnya itu kan tidak terlalu itu ya. Kemudian kreativitas. Nah, kreativitas di sini kamu boleh tambahin gambar apapun gitu kan. Kamu mau membuat tulisan model apapun dengan warna apapun boleh, tapi hati-hati. Hati-hati. Kalian boleh kreatif, tetapi kalian mempertimbangkan nilai satu estetiknya. Kemudian yang kedua, kalian harus melihat ini media presentasi PowerPoint. Oleh karena itu boleh kreatif, tapi kamu juga media ini harus jelas gitu loh ya. Oh ya, hampir kelupaan. Kita membuatnya media presentasi kan ya nak ya. Media itu presentasi PowerPoint itu adalah poin-poin. Jadi saya tidak menyarankan kalian mendeskripsikan panjang lebar di situ dalam satu slide itu. Itu malah salah. Jadi nanti masuk ke dalam materi, kedalaman materi nanti ya, dan kejelasan materi itu mempengaruhi nilai di situ. Jadi kamu kasih poin-poin aja yang gimana orang bisa jelas gitu. Misalnya kamu kasih contoh, jangan kamu sebutin, misalnya sebutin contohnya susu, keju, mentega. Nah, kalau cuma angka-angka tulisan kayak gitu boleh sebenarnya. Tapi kalau misalnya contoh di bawah terus kamu kasih gambar susu, gambar mentega, terus gambar apa gitu kan, margarin. Nah, itu kan juga lebih jelas. Jadi gimana caranya kamu bisa poin-poin, jadi yang penting-penting saja, yang singkat-singkat saja ya. Tetapi itu tidak ngambang kemana-mana, tidak mendeskripsikan terlalu luas gitu ya. Jadi singkat, singkat dan poin-poin, tetapi juga kreatif. Gimana kalian berpikir untuk kreatif? Maka batas pengumpulan GCR-nya sangat lama, yaitu Jumat 29 April 2022. Seperti itu. Nah, nanti sesekali dalam ketika kita bisa bertemu dengan secara tatap muka di langsung ataupun melalui Zoom, nanti saya akan membuka konsultasi gitu kalau kita tidak masuk pelajaran tentang KSP dan ya kelarutan dan hasil kelarutan gitu. Di situ kalian bisa konsul sepuas-puasnya ya. Nanti kita akan ada satu waktu saya jelasin KSP sambil menyelesaikan materi, ada satu waktu saya kasih udah hari ini nyelesain tugas grafik dan media presentasi misalnya, seperti itu, terserah mau yang mana. 12 siswa yang tidak paham bisa konsul ke saya seperti biasa. Oke, terima kasih. Ini nanti saya akan posting di eh, Google Drive seperti biasa. Google Drive-nya yang judulnya penetralan penyaga hidrolisis. Jadi saya jadiin satu untuk materi koloid dan grafik. Di sini ya tugas materi koloid. Jadi judulnya tugas materi koloid. Kalau kurang jelas bisa cari. Atau nanti saya akan posting dalam media YouTube saya penjelasan ini. Terima kasih ya. Semuanya semangat mengerjakan, kerjakan yang lebih lebih yang didahulukan terlebih dahulu, harus membedakan, memilah mana yang lebih penting gitu.